ulangi lagi yang belum belum masuk. Jadi tolong yang belum supaya itu bisa diusahakan supaya segera di ini supaya masih bisa kita koreksi ya. Karena yang 9 itu saya sudah baca-baca sepintas dan memang perlu ada penjelasan. Kecuali yang eksperimen itu sudah mantap itu, template-nya sudah pas ya. Yang rancangan penelitian eksperimen. Oke, baik kawan-kawan sekalian yang saya hormati untuk mengefektifkan waktu, baik saya akan persilakan kepada pemateri atau kelompok yang akan mempresentasikan topik yang terkait dengan metode penelitian. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang ini? Siapa yang bertugas hari ini? Saya Pak Iya, Hasbi, oke. Pak Guru, dan Ibu Rin Oke, oke. bertiga. Sudah siapa ya? Insya Allah Pak. Siap. Iya, oke. Baik. Baik, kalau gitu langsung aja Pak. Iya, Izin share screen Pak dosen. iya, iya. Yang share screen, ya Ya, sudah. Ya, saya sudah, Pak. sudah masuk. Nanti di itu Pak, di show ya, supaya lebih besar. Ya, baik. Oke, ya. Ya, Di langsung. pendahuluan, oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Muhammad Fahrin Yasi, MPD. Yang saya hormati rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa hormat saya. Serta rekan satu kelompok saya yang hari ini insya Allah akan mempresentasikan untuk tema studi pendahuluan dan kajian literatur untuk mata kuliah metodologi penelitian. Eh, untuk makalah ini disusun oleh yang pertama Ibu Rin Kuspriyati, kemudian saya sendiri Bapak Hasbi Faisal, dan terakhir adalah Bapak Guru Wijanar. Untuk persingkat waktu kita mulai saja untuk penelitian ini. Oh, Eh, udah. Oke, baik. Eh, untuk latar belakang dari tema studi pendahuluan dan kajian literatur ini, eh, yang pertama adalah studi pendahuluan itu merupakan dilaksanakan ya untuk memperoleh masukan mengenai objek yang akan kita teliti. Udah ketemu. Jadi Bagus. studi pendahuluan Udah. berupa aktivitas atau kegiatan persiapan penelitian dengan tujuan untuk menentukan objek dan subjek yang sesuai dengan tema penelitian yang menjadi fokus kajian permasalahan. Dalam rangka menyusun sebuah proyek penelitian, penulis perlu menulis sebuah kajian literatur atau literatur review dalam bahasa Inggris. Kajian literatur merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah eh, satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan suatu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. Adapun rumusan masalah dalam tema ini, yang pertama nanti apa itu pengertian dari studi pendahuluan, kemudian manfaat dari studi pendahuluan, kemudian cara melakukan studi pendahuluan, kemudian apa itu kajian literatur, kemudian tujuan dari kajian literatur, fungsi kajian literatur, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara penggunaan dari kajian. Kemudian tujuannya sendiri yang seperti rumusan masalah, jadi kita untuk mengetahui pengertian dari studi pendahuluan, mengetahui manfaat dari studi pendahuluan, kemudian untuk mengetahui bagaimana cara melakukan studi pendahuluan,
Yang keempat, mengetahui pengertian dari kajian literatur. Yang kelima, mengetahui tujuan kajian literatur. Yang keenam, mengetahui fungsi kajian literatur. Dan yang ketujuh adalah mengetahui bagaimana cara penggunaan kajian literatur. Untuk bab pembahasan, apa itu studi pendahuluan? Pengertian studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penelitian ilmiah, kajian, dan telaah. Jadi pengertian pendahuluan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mula-mula dilakukan atau dengan kata lain permulaan. Jadi studi pendahuluan adalah suatu hal yang mula-mula harus dilakukan pada kegiatan atau kajian penelitian ilmiah dengan tercapainya tujuan penelitian. Jadi yang dimaksud di sini adalah studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya masih yang akan kita teliti. Dengan demikian, studi pendahuluan bisa saja menghasilkan perubahan prosedur penelitian, meningkatkan pengukuran, meningkatkan kepercayaan asumsi, desain yang lebih mantap dari studi utama. Nah, kemudian di sini ada manfaat studi pendahuluan. Untuk manfaat studi pendahuluan nanti bisa disampaikan dilanjutkan oleh Ibu Rin. Kepada Ibu Rin dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mofal Yasin MPD dan Bapak Ibu semuanya, untuk melanjutkan materi yang sudah dipaparkan Pak Hasbi tentang manfaat studi pendahuluan menurut Profesor Dr. Suharsimi Aripunto dalam bukunya Prosedur Penelitian, bahwa manfaat studi pendahuluan adalah mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Yang kedua, mengetahui di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Dan yang keempat, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Dan yang kelima, mengetahui bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil. Buahnya ada. Lanjut, Pak. Buahnya nggak tahu. Kamu kapan dikasih? Sebentar ya, saya paparkan terlebih dahulu. Untuk manfaat studi pendahuluan tadi, melihat beberapa manfaat di atas, tampak dijelaskan bahwa begitu bermanfaat apabila dalam kegiatan penelitian kita menggunakan studi pendahuluan. Nah, ketika kita memperhatikan manfaat yang pertama, yaitu tentunya mengetahui dengan pasti apa yang kita akan teliti. Hal ini dapat memberikan informasi kepada kita bahwa sesuatu hal itu tentunya sudah diteliti oleh orang lain sebelum kita. Dan hal ini juga dapat memudahkan kita dalam menentukan arah penelitian dengan melihat metode yang telah orang lain gunakan. Terus kayak masalah-masalah pendidikan yang kita dapatin sekarang ini juga bukan seluruhnya masalah baru. Boleh dikatakan masalah-masalah yang lama sering muncul kembali dalam keunikan yang lain. Manfaat studi pendahulu, ya. Lanjut Pak. Cara melakukan studi pendahuluan. Pelaksanaan tahapan studi yang pendahuluan, cara yang digunakan seperti teori pengumpulan data pada umumnya, maka sumber pengumpulan informasi untuk mengadakan studi pendahuluan ini dapat dilakukan pada 3 objek. Ketiga objek tersebut ada yang berupa tulisan-tulisan dalam kertas, atau manusia, person, atau tempat.
Nah, eh, cara melakukan studi pendahuluan yang pertama yang dilakukan ada 3 cara tersebut yang berupa melalui paper, dokumen, paper itu yaitu dokumen atau buku-buku atau majalah atau bahan yang tertulis lainnya, baik yang berupa teori atau laporan penelitian atau penemuan sebelumnya. Nah, studi ini juga disebut kepustakaan atau literatur studi. Kalau yang person itu bertemu secara langsung atau bertanya atau berkonsultasi dengan para ahli atau manusia sumber. Dengan plans itu digunakan dengan tempat atau lokasi atau benda-benda yang terdapat di tempat penelitian. Contoh kayak yang berkaitan dengan ketiga objek di atas adalah seorang mahasiswa yang berhasrat untuk mengadakan penelitian ke daerah pendalaman, mungkin mengurungkan niatnya setelah mengadakan penelitian pendahuluan karena ternyata daerah yang akan dikunjungi terlalu sulit untuk dicapai sehingga tidak akan seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang akan dicapai. Lanjut, Pak. Pengertian kajian literatur. Untuk kajian literatur adalah salah satu penelusuran dan penelitian ke perpustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan satu topik atau isu tertentu. Nah, kajian literatur itu dilakukan atas kesadaran bahwa pengetahuan adalah bertambah terus-menerus, berakumulasi, bahwa topik penelitian di masyarakat dan di daerah penelitian kita sudah pernah ditambah orang sebelumnya, dan kita dapat belajar dari apa yang telah dilakukan orang lain tersebut. Jadi kita bukanlah orang yang pertama meneliti, tapi masyarakat dan daerah tersebut. Terus tujuan Pak Guru. kajian literatur, ada 2 tujuan utama dari kajian literatur. Yang pertama, kajian literatur yang dilakukan dengan tujuan menulis sebuah makalah untuk memperkenalkan kajian-kajian baru dalam topik tertentu yang perlu diketahui oleh mereka yang bergiat dalam topik ilmu tersebut. Tujuan kedua dari kajian literatur adalah untuk kepentingan proyek penelitian sendiri. Dalam hal ini membuat kajian literatur adalah untuk memperkaya wawasan kita tentang topik penelitian kita, menolong kita dalam memformulasikan masalah penelitian, dan menolong kita dalam menentukan teori-teori dalam metode-metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian kita. Jadi tujuan kajian literatur itu juga contohnya kajian-kajian semacam ini dapat dilihat misalnya dalam yang dituliskan khusus akan dibacakan kajian literatur untuk kepentingan peneliti sendiri, khususnya bagi mahasiswa yang akan menulis karya ilmiah terakhir atau skripsi atau tesis atau yang disertainya. Next. Pak Tadi Guru mungkin. fungsinya ya, yang pertama kita sedang membangun readabilitas. Kita mengetahui bahwa kajian-kajian lain yang pernah dilakukan orang yang berkenaan dengan topik penelitian kita telah akrab dan memahami atau hasanah pengetahuan tentang topik penelitian kita. Terus yang contoh yang kedua itu yang akan menghubungkan kajian literatur akan menghubungkan kajian yang akan kita lakukan dengan wacana luas dalam literatur tentang topik tersebut. Yang ketiga,
menunjukkan kemampuan kita dalam mengintegrasikan, meringkaskan apa yang sudah diketahui orang lain tentang bidang kajian kita. Dan yang keempat, jadi fungsi kajian literatur itu ada 4 ya Bapak Ibu. Yang keempat, dengan belajar dari orang lain kita dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Atau kajian literatur yang baik adalah mengenali aspek-aspek yang masih gelap dan memberi hipotesis baru bagi penelitian lanjutan. Lanjut, Pak. Cara penggunaan kajian literatur. Kajian literatur dapat disajikan dengan beberapa cara, di antara lain kajian literatur yang pertama, kajian literatur dalam baris yang pertama yang dimasukkan di dalam bab pendahuluan dari satu rencana studi. Dan kajian literatur yang kedua, di sini kajian literatur ditempatkan dalam bagian yang tersendiri. Nah, ini adalah satu model yang tipikal dalamnya kajian kuantitatif. Lalu kajian literatur yang ketiga, di sini peneliti dapat menggabungkan kajian literatur ke dalam bagian akhir dari laporan kajian, yang akhirnya nanti kita bisa mengambil kesimpulan di mana kajian literatur digunakan sebagai pembanding, komparatif, atau penyangkal terhadap hasil yang diperoleh dari peneliti sendiri. Jadi, kajian literatur ini memberikan satu dari kajian literatur yang pertama tadi yang saya bacakan, literatur dalam baris yang pertama dapat dimasukkan ke dalam bab pendahuluan, yaitu kajian literatur ini memberikan satu latar belakang bagi masalah penelitian atau isu-isu yang akan dibimbing keperluan kajian. Nah, kalau untuk kajian literatur yang kedua itu pendekatan yang seperti ini sering muncul ketika membaca terdiri dari individu-individu atau pembaca-pembaca dengan orientasi kuantitatif. Contohnya bagaimana bentuk yang seperti ini juga biasa dilakukan dalam kajian-kajian kualitatif yang berorientasi teori seperti kajian-kajian etnografi dan kritikal atau kajian-kajian dengan tujuan advokasi atau emansipatory atau kajian postmodernis dan feminis, participatory action, dan lain-lain. Di mana peneliti mungkin meletakkan diskusi teori dan literatur dalam bagian yang tersendiri khasnya pada awal dari kajian. Jadi untuk kajian literatur yang ketiga di sini, yang peneliti mungkin dapat menggabungkan kajian literatur ke dalam bagian akhir dari laporan tadi, yang akhirnya kita bisa memberikan kesimpulan di mana kajian literatur itu digunakan sebagai pembanding atau penyangkal terhadap hasil yang diperoleh dari peneliti itu sendiri. Saya kembalikan ke Pak Hasbi. Oke, baik. Terima kasih Bu Rin atas pemaparannya. Sebenarnya tadi saya bagi 3, biar 3 bagian. Bisa di awal, Bu Rin tengah, Pak Guru di akhir. Tapi nggak apa-apa, semua sudah dijelaskan oleh Ibu Rin. Nanti Pak Guru support untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Setelah pemaparan dari kelompok kami, untuk tahap selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama untuk 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa diajukan. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu berdiskusi. Baik, Bu Rin, Pak
Pak Ya, Guru, Pak Sanusi ya. Pak Ya. siapa ya? Mohon izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, saya izin bertanya seperti yang kemarin pernah kita soal-soal UTS, jujur ya, saya pribadi karena memang mungkin udah sangat lupa untuk hal-hal seperti itu. Ini kayaknya masih berkaitan nih masalah yang hasil kita kemarin UTS ya. Ya, betul. Tentunya kita dalam memilih satu judul kita harus ngerti faktor X atau Y gitu. Ada X1, X2 atau Y1, Y2 itu dalam urusan dalam kancah tesis ya. Eh, saya ingin bertanya, dalam pendahuluan ini itu ada disusun beberapa paragraf. Ada paragraf pengantar, ada paragraf nanti faktor X, ada pengantar faktor Y, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk lebih memperjelas lagi agar memudahkan kita nanti untuk menyusun tesis di kedepan harinya, saya mohon penjelasan terkait masalah ini. Ini mungkin kalau yang saya kemarin sih seperti kuantitatif. Kalau ini untuk literatur ini saya rasa ini kualitatif, Pak ya. Yang saya lihat dari judul ini sifatnya kualitatif kalau kalau nggak salah ya. Karena berbasis dengan literatur. Adapun kuantitatif itu kan penelitian. Nah, sekali lagi saya mohon izin untuk dijelaskan urutan-urutan yang terkait masalah nanti pemilihan judul di pendahuluan itu mana untuk paragraf untuk pengantar dan mana juga untuk faktor X, faktor Y, dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bapak Ibu yang kedua untuk pertanyaannya. Ya, bismillah. Mungkin mohon izin Pak dosen dan rekan-rekan dari kelompok yang sudah menyajikan kaitan dengan studi pendahuluan ya. Walaupun mungkin ini secara langsung atau tidak ya nanti kaitan dengan materi yang disajikan, cuman menyambung dari yang ditanyakan oleh Pak Sanusi tadi ya. Dan kemarin juga sempat saya minta konfirmasi ke rekan-rekan kaitan dengan penentuan variabel di dalam judul tersebut ya. Ada X1, X2, dan Y tersebut. Pernah Pak dosen menjelaskan bahwa X2 itu kan variabel kaitan dengan variabel atribut gitu. Ya, Mohon betul. kiranya dari para penyaji ataupun nanti Pak dosen bisa memberikan pendalaman terhadap kami bagaimana cara mudah lah menentukan variabel tersebut. Berikut barangkali contoh-contoh judul yang bisa lebih memperjelas kepada kami tentang tadi penentuan X1, X2, dan Y, dan variabel yang lain. Sehingga nanti kan itu menjadi satu konten yang harus kita jelaskan di dalam bab pendahuluan itu sendiri. Mungkin demikian Pak dosen dan rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, Bapak Ibu silakan. Izin Pak Asmi. Iya, Pak Sugeng, mangga. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Melanjutkan dari Pak Sanusi dan Pak Iwan tadi, karena ini sangat implementasi banget ya di tesis kita. Pertanyaannya simpel aja untuk X1, X2, XY itu nanti, kalau misalkan kita aplikasikan X1, X2, dan Z nanti, kita aplikasikan di tesis itu apakah bisa dibolak-balik atau harus ada kaidah tertentu gitu? Apakah tadi yang pertama itu harus Y, kemudian X1, X2, atau bisa dibolak-balik? Mungkin itu aja, Pak Nasbi. Terima kasih. Baik, Pak Sugeng.
Terima kasih atas Mungkin cukup 3 aja Pak ya. pertanyaan. Ya, 3. Ya silakan dijawab. ya, Pak. Baik, dia bertanya. Baik, Pak. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dosen, ini luar biasa. Pertanyaannya masih bikin saya senut-senut ya. Pak Sanusi sama Pak Sugeng nomor sepatunya berapa ya? Jawabannya itu. Ya, baik. Mungkin saya akan menjawab Bapak dan Ibu yang terhormat. Ini teman-teman saya satu kelompok yang sudah luar biasa membuatkan materi sampai dengan memaparkan beberapa referensi yang saya baca, yaitu variabel itu terbagi menjadi 3, yaitu variabel bebas, terikat, dan terkontrol. Variabel bebas itu biasa sering disebut dengan stimulus atau preditor, associated atau oksigen atau independen, biasanya disimbolkan dengan huruf X. Terus jenis variabel ini faktornya bisa diukur, terus bisa dimanipulasi atau dipilihkan peneliti untuk menjelaskan keterkaitan antara fenomena yang diamati. Selanjutnya untuk variabel terikat, itu sering disebut dengan variabel tergantung atau dependen. Adalah variabel yang diubah dalam penelitian sebagai akibat dari variabel bebas. Selanjutnya untuk posisi dependen atau penelitian yakni sebagai variabel dijelaskan umumnya disimbolkan dengan variabel Y. Untuk variabel terkontrol, menurut Roman Sahabudin dalam buku Pengantar Statistika 2021, variabel terkontrol adalah variabel yang diharapkan mampu menjadi pengendali variabel bebas. Jenis variabel ini digunakan agar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tetap menjadi konstan atau tidak terganggu dengan kehadiran variabel terkontrol. Bapak Sanusi, mungkin itu sedikit jawaban hasil dari yang saya cari di kompas.com. Untuk pertanyaan dari Pak Sugeng tadi, apakah variabel tersebut, variabel X, 1, 2, dan Y itu bisa diubah-ubah? Maksudnya dalam pemaparan mungkin maksud saya ya, penilaian saya maksudnya begitu. Sebetulnya dalam penjelasan bisa saja sih Pak, untuk menjelaskan pada penjelasan pada di bab 2 mungkin penjelasannya seperti itu. Dan saya mungkin begini untuk Pak dosen, apakah X1, X2, dan Y itu nanti sama seperti pembelajaran matematika bahwa X itu adalah nilai yang akan dioperasikan dengan X2 yang nanti hasil dari operasinya adalah Y, di mana Y ini adalah hasil harapan yang diharapkan dari diteliti, hasil yang diteliti. Mungkin itu jawaban dari kami untuk Pak Sanusi dengan Pak Sugeng. Untuk pertanyaan nomor 2, pertanyaan Pak siapa ya tadi Pak? Maaf. Pak Iwan. Aduh. Pak Iwan, mungkin saya lupa, mohon diulang lagi Pak Asfi. Kalau Pak Iwan ini Pak penjelasannya untuk X1, X2 dan Y-nya. Jadi X1 itu seperti apa? Contohnya dari dalam sebuah judul, X2-nya bagaimana, kemudian Y-nya bagaimana. Jadi lebih ke apa namanya, mungkin pengelompokan X1-nya seperti ini, X2-nya seperti ini, atau Y-nya seperti ini. Jadi penjelasan dari masing-masing X1, X2, dan Y-nya. Kayaknya ada bolak-baliknya tadi juga Pak ya. Kalau yang bolak-balik yang Pak Sugeng Pak, yang ketiga. Oh Pak Sugeng, sudah tadi Ya. jawab. Ya. Ya, sebentar ya Pak Iwan, saya cari referensi dulu ya. Nomor baju kokonya nomor berapa ya Pak? Agar bisa Mungkin menunggu. Pak Iwan bisa saya tambahkan sedikit, Pak Guru, mohon izin untuk
X1, X2, dan Y gitu ya. Eh, di awal Pak dosen sudah pernah menjelaskan ini dari yang saya catat. Jadi untuk variabel X1 itu jadi itu variabel TP. Jadi biasanya entah itu aplikasi atau model atau Model. media atau LMS ya. Jadi solusinya gitu ya. Medianya apa? X1 itu untuk variabel TP yang dari segi apa namanya kira-kira untuk nanti solusinya seperti apa. Ya gitu. Jadi medianya apa yang akan kita gunakan gitu ya. Kemudian untuk X2 itu merupakan variabel atribut. Kalau yang tidak salah saya catat seperti itu. Jadi atribut yang melekat yang akan kita teliti. Jadi kondisinya apa gurunya atau siswanya gitu ya. Entah itu motivasi atau persepsi siswa gitu ya yang berpengaruh terhadap hasil belajar atau apa dan lain-lain. Kemudian itu yang terakhir adalah variabel variabel Y gitu. Jadi ranahnya ya hasilnya ya hasil belajar atau yang lain-lain gitu. Nah kalau boleh diambil dari contoh judul, mungkin dari judul-judul yang saya coba apa namanya saya coba kemukakan yang kemarin contoh proposal saya itu tentang pengembangan. Jadi pengembangan media pembelajaran eh, dasar kejuruan untuk mata pelajaran desain gambar mesin menggunakan aplikasi gambar AutoCAD. Nah, di situ untuk aplikasinya ya. Jadi itu merupakan X1-nya gitu, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian untuk apa namanya? Variabel X2-nya itu yang melekat kondisi siswanya. Jadi ranah saya terakhirnya adalah motivasi untuk meningkatkan motivasi hasil belajar siswa di SMK bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang saya tangkap itu jadi X1-nya itu adalah variabel TP-nya. Jadi aplikasi apa yang kita gunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa gitu. Nah, kayak gitu. Kalau saya kan tadi saya pakai aplikasi yang basic aplikasi gambar. Kemudian variabel atributnya itu yang melekat gitu kondisi siswanya. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Gitu. Nanti hasilnya apa namanya untuk hasilnya tujuannya gitu di variabel Y-nya. Seperti itu sih Pak Iwan tambahan dari saya untuk membedakan X1, X2 pun Y-nya dari hasil pemahaman saya. Mohon maaf bila ada salah nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain maupun dari Pak dosen sendiri. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Sanusi yang pertama ya susunan pendahuluan urutan X1, X2 dan Y gitu ya. Kalau saya kemarin itu mengikuti arahan dari Bapak dosen yang ada di soal UTS Classroom gitu ya Pak, di mana di bab 1 tersebut secara susunan memang saya ikuti gitu ya Pak. Jadi mulai dari di situ kan ada apa latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan, tujuan sampai manfaat penelitian. Kalau saya mengambil contohnya seperti itu Pak. Jadi di bab satunya itu karena saya pengembangan media pembelajaran, jadi di latar belakang di apa namanya di pendahuluannya itu ya saya mengambil latar belakang perkembangan ilmu teknologi yang terus berkembang, terutama di dunia pendidikan. Nah di situ coba saya paparkan sendiri dari berbagai sumber. Jadi mungkin pengertian dari pendidikan sendiri itu apa, kemudian saya tambahkan juga undang-undang belajar eh, tentang apa namanya undang-undang pendidikan ya yang Sisdiknas itu saya tambahkan di bab 1. Kemudian di pendahuluan juga saya tambahkan itu tentang apa namanya eh, aplikasinya yang kita gunakan itu apa kayak gitu. Lalu eh, saya jelaskan di situ adalah untuk mata pelajaran apa. Jadi X1, X2 dan Y-nya di situ di bab 1 kemarin saya coba paparkan juga di pendahuluannya. Jadi memang berkaitan berurutan. Jadi kemarin kan kalau Pak dosen bilang itu apa namanya di bab 1 itu latar belakang itu yang berisi paragraf pengantar ya. Jadi ada paragraf dari variabel Y, kemudian X1, kemudian dari X2-nya juga. Kemudian nanti ada identifikasi masalahnya. Kayak gitu. Itu saja sih Pak yang bisa saya tambahkan untuk eh, pertanyaan dari Pak Sanusi. Mungkin nanti ada tambahan dari Bu Rin atau Pak Guru. Silakan Pak. Iya, mohon izin Pak Hasbi kalau untuk Pak Sanusi ya tentunya yang tadi disampaikan Pak Hasbi di bab 1
memang harus ada tahap-tahap penelitian terlebih dahulu. Contohnya dengan identifikasi pemilihan dan perumusan masalah atau penelaah kepustakaan juga, dan penyusunan hipotesis juga identifikasi masalah dan juga pembatasan masalah, perumusan masalah penelitian atau penyusunan kerangka dan penyusunan atau pengembangan penentuan sampel itu ada di rangkaian bab 1 ya. Kalau nggak salah itu baru sepemahaman saya dalam mencoba kemarin melaksanakan tugas yang diberikan dari Pak dosen. Itu Pak tambahannya dari tahapan-tahapan penelitiannya. Saya Oke, kembalikan mungkin ke Pak cukup Bu Hasbi. ya. Cukup atau masih ada? Cukup, Masih Pak. ada yang mau berkomentar? Kalau enggak, saya coba berkontribusi juga. Ke Pak, mangga Pak, silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, jadi memang kalau kita pahami secara parsial itu terkadang tidak bisa nyambung ya. Jadi kita mencoba untuk merangkai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Kemudian dikaitkan dengan studi pendahuluan. Oke, sebelum masuk di situ, saya ingin memperjelaskan dulu konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran itu ada rukun wajibnya, Pak. Rukun wajibnya konsep pembelajaran itu yang pertama, kondisi. Itu tadi Pak, kalau tidak salah Pak Hasbi sempat menyebutkan ya masalah kondisi. Kondisi kedua adalah metode. Tapi metode yang dimaksud di sini bukan metode wawancara, metode itu. Itu nanti bagian kecil. Tapi metode yang dimaksud di sini adalah strategi pengorganisasian isi pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, disitulah letaknya media, kemudian strategi pengelolaan pembelajaran termasuk pengelolaan kelas. Nah itu wilayah, itu rukunnya. Ya, itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah hasil belajar. Nah, hasil belajar bisa kalau kita memakai taksonomi Bloom, ada kognitif C1 sampai C6, kemudian ada afektif sampai 5, kemudian ada psikomotorik sampai tingkat level 5 juga kalau tidak salah. Kemudian kalau kita memakai GANYA, itu ada ranah belajar itu ada yang namanya keterampilan intelektual, ada informasi verbal, itu tambahannya Pak ya. Jadi kalau memakai teori itu berarti kita memilih apakah kognitif, afektif, psikomotorik, keterampilan intelektual atau informasi verbal. Nah itu taksonominya GANYA. Kalau taksonominya belum, itu kan kita sudah tahu semua. Karena memang kalau kita sebagai guru itu sudah di luar kepala Pak ya, yang berkaitan dengan C1, C2, C3 dan seterusnya. Ya, kalau ditambah lagi hasil belajar yang di reframe oleh Anderson, yaitu yang evaluasinya itu diganti dengan kreatif. Ya, ada kreatif. Jadi bukan evaluasi tapi kreatif. Itu untuk taksonomi reframe namanya atau dari Anderson. Jadi tinggal memilih teori mana yang mau dipakai, bukan? Enggak. Jadi kita harus mengacu kepada teori. Makanya persyaratan judul Magister Teknologi Pendidikan itu minimal ada 3 rukun itu Pak ya. Jadi dia mengacu kepada rukun pembelajaran. Karena memang TP itu adalah memecahkan masalah pembelajaran. Itu hakikatnya. Jadi kalau ditanya apa itu inti dari TP yang paling gampang difahami, yaitu adalah
TP itu adalah pemecahan masalah belajar. Pak ya? Jadi kalau tidak masuk di situ berarti tidak masuk di wilayah judul-judul TP kalau tidak ada 3 rukun itu. Makanya itu kalau dalam bahasa X1, X2, XY-nya, jadi X1-nya itu adalah masuk di wilayah rukun wajib metode Pak ya. Ya, karena metode terus medianya di mana yaitu di strategi penyampaian pembelajaran. Ya, kalau ada penyampaian sesuatu pasti ada media. Jadi memang itu ibarat 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya mudah-mudahan dipahami Pak ya. Ya, itu X1. Jadi metode itu adalah X1. Kemudian kondisi itu adalah X2. Kondisi itu bisa berupa hambatan, bisa berupa dukungan akibat dari apa yang ada pada yang mau diteliti, orang yang mau diteliti. Misalnya suasana batinnya gimana, kemudian disiplinnya gimana, motivasinya gimana, kepercayaan dirinya bagaimana, etos kerjanya bagaimana. Itu semuanya namanya variabel X2 atau variabel atribut yang digambarkan di dalam rukun pembelajaran itu adalah kondisi. Jadi kondisi itu adalah sesuatu, kalau didefinisikan kondisi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diintervensi oleh guru. Karena guru itu dia hanya mampu mengintervensi di rukun wajib kedua, yaitu metode. Jadi hak prerogatifnya guru itu adalah strategi. Bagaimana menata isi materi, strategi menyampaikan dan memanfaatkan media, dan yang ketiga adalah strategi mengelola pembelajaran. Jadi bagaimana mengelola yang daya tangkapnya tinggi, loadingnya cepat, ada loadingnya rendah, ada loadingnya yang lambat sekali. Nah itulah yang dikelola oleh guru, dalam arti itu adalah namanya kondisi, di mana kondisi itu kebanyakan adalah kaitannya dengan masalah psikologis. Itu Pak ya. Nah sehingga terkadang ada yang memakai 2 variabel dalam judul TP-nya itu mirip antara antara X1 dengan X2. Misalnya kemarin ada yang dirubah variabel X2-nya karena di X1-nya itu berbicara tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua di X2-nya dia pakai istilah kompetensi pedagogik. Ya, kompetensi pedagogik itu kan kaitan dari bagaimana, karena kompetensi pedagogik itu rumusnya adalah mulai dari A sampai Z tentang metode pembelajaran. Karena dia merupakan solusi dan merupakan hak prerogatif dari guru itu, ya. Nah itu. Jadi saya mencoba untuk mengaitkan antara persyaratan judul TP dan rukun wajib pembelajaran dan hakikat dari TP itu sendiri sebagai memecahkan masalah belajar. Jadi memecahkan masalah belajar bukan berarti harus pakai teknologi semua. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisi di daerah itu tidak ada internet, ya jangan pakai internet. Ya, jadi itu yang yang melekat pada X2, artinya dia tidak diapa-apain, dia hanya berkaitan dengan itu. Nah, salah satu contoh judul yang diajukan oleh teman-teman yaitu kaitannya dengan kalau tidak salah itu
judulnya adalah pengaruh, ya pengaruh apa itu? Tapi pengaruh model inquiry. Jadi model inquiry itu adalah strategi penyampaian pembelajaran, Pak ya. Berarti sudah memenuhi syarat rukun, sudah ada rukunnya, yaitu model inquiry. Kemudian inquiry terbimbing, dikasih lagi kata sifat terbimbing. Kemudian X2-nya adalah literasi digital. Nah, pertanyaannya di sini, literasi digital itu masuk wilayah psikologis atau bukan? Bukan kayaknya, Pak. Ya. Jadi Tidak literasi termasuk. digital itu sebenarnya itu mirip-mirip ke pemanfaatan IT ya. Ya, X1 Ya. juga. Iya, tapi persoalannya di sini, kenapa literasi digital itu bisa kita terima sebagai X2? Karena literasi digitalnya bukan dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi digitalnya, tetapi yang mau dilihat bahwa sejauh mana kemampuan literasi digitalnya itu sebelum atau tanpa diapa-apain. Jadi memang pengetahuan yang sudah melekat pada istilahnya prerequisite-nya. Kan ada prerequisite ya, artinya pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik, bukan akibat intervensi dari guru. Jadi itu batasnya, Pak ya. Kalau model inquiry itu sudah jelas bahwa itu adalah tindakan atau profesionalisme guru untuk bisa menerapkan model inquiry. Jadi ada tindakan di situ jelas. Nah, itulah dijadikan sebagai eksperimen untuk membandingkan antara kelas yang tidak diapa-apain dengan metode mungkin cuma metode ceramah kah, atau metode yang sifatnya konvensional. Ya. Jadi beda. Jadi kalau literasi digital memang sudah dari sononya. Dia sudah artinya sudah ada sehingga itu bisa kita pahami sebagai kondisi di mana kondisi itu kan tadi saya bisa katakan kondisi itu bisa menghambat dan bisa menopang ya. Ya, kondisi yang menopang tentu berpengaruh kepada hasil belajar. Kondisi yang yang tidak menopang juga berpengaruh kepada hasil belajar. Meskipun metode yang digunakan sudah hebat sekali, tapi kalau kondisinya memang minimal sekali, misalnya tidak ada perhatiannya sama sekali ya, dia juga akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Jadi itu Pak ya, jadi bisa ditangkap bahwa pertama yang perlu dipahami, yang perlu ditinjau kembali judul-judul tesisnya itu karena ini dianggap bahwa ujian ini adalah itu kalau berhasil tugas UTS-nya itu sudah boleh dikata sudah 70% selesai tesisnya, Pak. Ya. Jadi tugas UTS ini kalau mantap itu sudah 70% tesisnya selesai. Karena kalau bab 3 itu kan tinggal bisa melihat rancangannya yang punya orang ya. Itu bisa dilihat. Kemudian kalau yang bab 4-nya kan tinggal memaparkan data-data hasil dari instrumen apakah itu angket atau tes yang kita edarkan kepada yang diteliti. Oke kawan-kawan sekalian, jadi itu pengantar berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu kaitannya dengan studi pendahuluan dan urutan-urutannya di dalam bab 1 ya, bab 1. Jadi sekali lagi bahwa persyaratan TP itu harus ada variabel TP yaitu merupakan solusi. Yang kedua ada variabel kondisi atau biasa disebut dengan variabel atribut.
atau variabel antara. Ya, kalau atribut itu yang sifat-sifat atau karakter yang melekat pada diri anak yang mau diteliti. Kalau guru berarti karakter yang melekat pada guru yang dianggap bisa menjadi penghambat dan bisa menjadi penopang. Jadi bukan saja penghambat tapi bisa juga menopang, sehingga kalau di eksperimen itu ada yang memiliki literasi tinggi, ada yang memiliki literasi rendah. Nah, kalau tinggi itu kan sudah bisa mana yang cocok. Kalau yang mempunyai literasi tinggi, kira-kira materinya dan medianya yang cocok apa? Ya, atau metodenya yang cocok apa? Nah, menurut yang angkat judul ini, dianggap bahwa metode inquiry itu yang bisa yang bisa mendongkrak nilainya mereka ketimbang kalau hanya menggunakan metode konvensional. Tetapi yang intinya di sini metode konvensional itu mungkin bagi yang tidak memiliki memiliki literasi tinggi, ya mungkin kalau metode konvensional itu lebih bagus karena dianggap tidak perlu banyak protokoler. Yani dia enjoy saja dengan metode konvensionalnya itu, sehingga bagi yang memiliki literasi rendah ya tetap lebih unggul yang konvensional ketimbang dengan yang menggunakan inquiry misalnya. Oke, jadi itu persyaratan variabel kedua ya, yaitu mengenai masalah variabel atribut atau variabel psikologis atau variabel kondisi. Jadi itu Pak batasan persyaratan variabel X2. Kalau di dalam eksperimen disebut dengan B. Jadi bedakan Pak ya. Kalau di korelasi itu namanya X1, X2. Kalau di eksperimen namanya A dan B. Ada A1, ada A2 nanti, ada B1, ada B2. A1, A2 itu yang kelas eksperimen A1, A2 adalah kelas kontrol atau yang tidak diapa-apain. Kalau B1 yang memiliki atribut tinggi, B2 yang memiliki atribut rendah atau disiplin tinggi, disiplin rendah, atau literasi tinggi, literasi digital rendah. Oke Pak ya? Oke, itu yang berkaitan dengan persoalan X2. Kemudian yang Y-nya itulah masalah yang ada di hasil belajar. Makanya di dalam urutan-urutan sistematika penulisan itu, maka yang pertama yang diungkapkan itu adalah Y, bukan X1, bukan X2. Ya, jadi tidak boleh ditukar-tukar. Karena template kita meskipun sebenarnya bisa saja, tapi supaya pola berpikir kita itu tidak meraba-raba lagi. Jangan-jangan yang pertama ini yang kita sudah sepakat bahwa itu adalah Y, tetapi karena ada yang bolak-balik sehingga X1 itu dianggap variabel tergantung atau terikat. Nah, itu masalahnya. Jadi mungkin redaksinya bisa berbeda, tetapi urutan sistematika pembahasannya itu apapun namanya, jenis desain apapun yang Anda gunakan, maka yang pertama yang harus dipaparkan itu adalah variabel Y. Itu kalau kuantitatif. Nah, bagaimana kalau untuk yang pengembangan tadi yang Pak Sanusi ya? Siapa yang tadi pengembangan itu? Ya, ataukah Pak siapa ya? Jadi kalau pengembangan itu kita tidak menggunakan istilah variabel. Kita tidak menggunakan X1, X2. Karena X1, X2 itu adalah kita mau menguji teori. Ya, menguji teori. Ya. Nah, itulah kuantitatif. Kalau dia kualitatif,
itu bukan menguji teori, tapi mencoba membuat preposisi teori. Itu bedanya Pak ya? Ya, jadi kalau pengembangan itu dia masuk dalam kategori penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Sehingga tidak menggunakan hipotesis, tidak menggunakan istilah-istilah variabel. Jadi itu hanya disetarakan saja. Jadi biasanya itu pusat kajiannya. Jadi kajiannya misalnya kajian yang setara dengan variabel Y, kajian yang setara dengan X1, kajian yang setara dengan X1. Jadi itu istilahnya Pak ya. Jadi masing-masing sudah punya istilah. Jadi kalau selain kuantitatif, dia kualitatif itu tidak menggunakan istilah variabel, tapi menggunakan istilah fokus. Dan sebenarnya setara. Artinya sama sifatnya, cuma karena desain penelitiannya berbeda, maka kita menggunakan di pengembangan itu istilah kajian atau fokusnya. Nah, tentu fokus itu minimal 3 juga. Jadi ada kajian yang berkaitan dengan kenapa harus membuat pengembangan bahan ajar. Mengapa harus membuat pengembangan media dalam bentuk endingnya adalah produksi. Ya, jadi yang dipaparkan itu yang judulnya pengembangan, maka yang diangkat itu adalah masalah yang terkait dengan mata pelajaran yang mau dikembangkan. Kenapa? Mungkin karena medianya selama ini terlalu sederhana. Medianya sudah tidak cocok dengan era revolusi industri 4.0. Nah, itu dulu yang dibeberkan itu. Ya. Kemudian nanti solusi TP-nya itu adalah itu media yang dikembangkan itu. Media apa yang mau dikembangkan? Apakah media elektronik atau media apa? Nah, itulah TP-nya. Kemudian atributnya di mana? Ya, biasanya kalau mau juga cantumkan atribut, enggak apa-apa, enggak juga secara implisit, boleh-boleh juga. Tapi nanti itu bisa dilihat di instrumen. Instrumen yang di ini, kalau misalnya, kalau produk yang jadi ini, kira-kira pertanyaannya kondisi yang seperti apa yang cocok dengan produk ini. Katakanlah misalnya kondisinya adalah kalau anaknya tipenya audio bagaimana, kalau tipenya visual bagaimana, kalau tipenya kinestetik bagaimana. Jadi produk berbasis gaya belajar itu atau berbasis gaya kognitif. Kalau gaya kognitif itu 2 Pak ya, yaitu ada namanya field dependent, ada field independent. Artinya field dependent itu sukanya belajar berkelompok. Kalau field independent sukanya belajar mandiri. Itu ciri-cirinya. Itu juga kondisi. Ya, itu juga kondisi psikologis. Ada orang yang senang sendiri, ada orang yang senang berkelompok. Itu juga namanya kondisi. Nah, itulah apa keuntungan dari kedua kondisi ini sehingga yang cocok pakai produk apa. Itu yang menjadi kajian di dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan pengembangan ya. Jadi kalau mau mengangkat judul mengenai R&D atau pengembangan penelitian dan pengembangan, maka tetap fokus yang menjadi masalah di belajar itu adalah karena misalnya terbatasnya alternatif atau pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konten atau yang berkaitan dengan media. Karena fokus kajian TP itu adalah berkaitan dengan konten atau media, dan yang kedua berkaitan dengan
media selain pengembangan kurikulum, pelatihan, dan riset. Itu fokus kajiannya TP. Jadi judul literasi tadi ini kalau dilihat ya kawasannya desain, tetapi fokusnya adalah bisa bahan ajar dan bisa media pembelajaran. Ya, oke Bapak Ibu, jadi itu kalau penelitian pengembangan ya, jadi kita tidak mengistilahkan dengan X1, X2, Y. Jadi X1, X2 itu Y, itu hanya dikenal di dalam penelitian korelasi atau kuantitatif korelasional. Kemudian kalau dia pengembang eksperimen, itu namanya A, variabel A, dan variabel B dan hasil belajar. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian bagaimana dengan yang PTK? Karena saya lihat banyak juga yang mengajukan judul PTK. Nah, kalau judul PTK itu sama dengan hampir sama dengan eksperimen. Cuma bedanya kalau eksperimen hanya mau mengetahui perbedaan antara pendekatan satu dengan pendekatan biasa. Tapi kalau PTK ujungnya itu adalah mastery learning. Jadi kita berhenti melakukan penelitian setelah dianggap tujuan kurikulum itu tercapai. Makanya ada siklus 1, ada siklus 2, ada siklus 3. Ya, ada siklus 1, siklus 2, kelas 3. Kemudian kalau Bapak PTK usahakan mungkin sampai siklus 3. Kalau siklus 1, 2 itu mungkin masih ada sisa-sisa masalah yang berkaitan dengan penguasaan materi yang di PTK-kan itu. Jadi tetap di latar belakang masalah itu kita angkat masalah yang terkait dengan penguasaan siswa atau mahasiswa. Kalau di level mahasiswa itu yang diangkat. Ya, jadi tapi dia berorientasi kepada mata pelajaran karena masalahnya mikro, yaitu masalahnya adalah masalah kelas. Masalah kelas itu masalah mata pelajaran, atau di masalah mata pelajaran itu ada pokok-pokok bahasan tertentu yang susah dikuasai oleh siswa. Itulah masalah PTK. Kita mencoba misalnya katakanlah misalnya matematika. Nah, di dalam matematika itu mungkin geometrinya yang bermasalah. Nah, itulah yang dicoba untuk menuntaskan bagaimana caranya kita merencanakan sampai mengimplementasikan. Jadi tetap ada kriteria rukun pembelajaran itu. Mau penelitian apapun seperti itu. Ya, jadi bisa dibedakan Pak ya. Kalau pengembangan ada produknya. Kalau eksperimen hanya mengetahui perbedaan antara cara yang satu dengan cara yang lain. Nah, kalau dia PTK itu yang penting ada catatan bahwa mastery learning-nya itu sudah terpenuhi. Oke. Bagaimana kalau dengan penelitian kualitatif studi kasus? Kan ada juga kualitatif itu. Nah, kenapa penelitian kualitatif itu dilakukan? Karena ada juga masalah di masalah hasil belajar. Jadi tetap hasil belajar, kenapa itu diteliti, apa penyebab secara kualitatifnya, prosesnya, dan lain sebagainya. Karena kalau kualitatif itu yang dipersoalkan itu prosesnya. Kalau penelitian kuantitatif yang dipersoalkan itu loh hasilnya, itu Pak ya. Jadi ada yang melihat hasilnya, ada yang melihat prosesnya. Kalau proses itu adalah itu lebih ke kualitatif. Oke. Kemudian kembali kepada pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa
apakah bisa di otak-atik. Jadi kalau saya supaya tidak ada salah persepsi itu sudah ada urutannya Pak ya. Baik di metodenya maupun di bab 2-nya itu tetap yang Y atau Y istilah kuantitatif ya, ataupun masalah fokus masalah belajar, penguasaan dan lain-lain sebagainya, keterbatasan fasilitas kaitannya dengan hasil belajar itu yang disampaikan lebih dulu. Kemudian yang kedua variabel TP-nya, dan yang ketiga adalah variabel atributnya. Ya, ataukah yang sewasan atau yang setara dengan itu. Ya, sudah paham Pak ya? Jadi jangan dibolak-balik. Jadi tetap urutannya hasil belajar ataukah metode TP-nya atau variabel TP, kemudian variabel atribut. Ya itu susunannya Pak ya. Ya, jadi masih banyak itu yang di ini variabel metodenya dulu yang disebutkan. Seperti tadi jawabannya Pak ini yang mengambil pengembangan. Nah, itu saya dengar setelah dia menyusun bab 2 itu yang dideskripsikan dulu adalah variabel TP-nya. Jadi selalu yang diutamakan itu adalah variabel hasil belajar atau Y. Ya karena kenapa kita memilih suatu metode atau model? Karena ada masalah belajar. Jadi masalah belajarnya dulu yang harus diuraikan, bukan solusinya dulu. Ya, jadi itu anunya, kronologisnya. Kemudian nanti penghambat, kendala, kondisi. Jadi kondisi itu yang terakhir. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab kesimpang siuran tentang urutan-urutan ketika kita mendeskripsikan mengenai teori. Oke, kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan studi pendahuluan dengan kaitannya dengan bab-bab yang ada di proposal ataupun yang ada di tesis. Nah, untuk proposal kuanti itu babnya ada 5. Kalau untuk kualitatif yang studi kasus itu biasanya babnya 6. Ya, jadi itu ininya jumlah bab-babnya. Kemudian di mana kaitannya studi pendahuluan dengan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, khusus untuk yang pembuatan proposal kaitannya dengan studi pendahuluan, saya kira tadi sudah bagus semua itu deskripsinya, tetapi itu kan baru pengetahuannya. Jadi maknanya kita belum paham. Ya, baru pengetahuannya saja ya. Baru pengetahuan kita tentang apa dan bagaimana itu studi pendahuluan, gimana tujuannya, manfaatnya, itu baru ke situ. Tetapi pada tataran implementasinya secara menyeluruh di dalam yang namanya tesis, itu yang tadi sudah ada juga yang jawab. Ada yang jelaskan bahwa sebenarnya studi pendahuluan itu syarat sekali masuk di bab 1. Tetapi cuma bab 1 yang disebut, termasuk juga bab 2. Studi pendahuluan itu ada hubungannya dengan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu bab 1, bab 2, bab 3 itu terkait sekali dengan studi pendahuluan. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab UTS-nya itu, kalau tidak ada studi pendahuluannya ya tidak bisa membuat bab 2 dan tidak bisa mengarang-arang yang ada di latar belakang masalah. Itu Pak ya. Jadi itu bukan berarti bahwa bab kajian pendahuluan itu hanya diperuntukkan untuk kualitatif, tidak. Jadi semuanya. Jadi semua desain penelitian mau kualitatif, mau kuantitatif, mau korelasi, mau eksperimen, mau pengembangan, mau studi kasus, mau PTK, mau evaluasi,
semuanya butuh yang namanya studi pendahuluan. Karena studi pendahuluan itu yang terkait dengan bab 2 terus terang itu yang jadi masalah, Pak. Ya, terkait dengan literatur. Karena literatur itu harus diteliti dulu mana literatur yang masih terupdate. Karena ada ketentuan bahwa kalau di atas 10 tahun, referensi 10 tahun itu terbitnya, itu kita tidak bisa gunakan lagi. Kecuali kalau berkaitan dengan buku babon ya, artinya buku standar atau itu kan memang sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Katakanlah misalnya buku tentang taksonomi Bloom, itu tahun berapa itu? Ya, itu masih bisa dipakai karena belum ada instruksi untuk tidak menggunakan lagi teori itu masih bisa. Jadi yang lebih ditekankan di sini adalah buku-buku yang kita cari itu sebagai studi pendahuluan yang edisi paling tidak 5 tahun terakhir. Nah itu kalau tidak dilakukan studi pendahuluan itu susah, ya. Nah baik kualitatif maupun kuantitatif. Karena kalau kuantitatif itu mau menguji teori, kalau kualitatif ingin membuat preposisi teori. Itu dari segi literatur. Nah, kenapa itu literatur perlu? Karena kalau dia penelitian kuantitatif, 3 variabelnya itu harus ada teorinya semua. Mau X1-nya, mau X2-nya, mau Y-nya, itu harus kuat teorinya. Nah, sementara banyak yang mengangkat, katakanlah misalnya Kahoot. Ya, teorinya Kahoot itu apa? Teorinya kuisis itu apa? Nah, itu maka perlu diadakan studi pendahuluan. Jadi turunannya itu, kakeknya itu yang mau dicari. Katakanlah kalau Kahoot, mungkin karena itu berkaitan dengan hasil belajar ya. Karena ada juga yang mengangkat kuisis itu sebagai variabel TP. Tapi itu harus dicari itu, benang merahnya itu, turunannya. Nah, kalau kita mencari kakek-kakeknya, apa yang sudah berkembang sekarang, katakan misalnya ada yang mau mengangkat masalah TikTok, itu kira-kira teorinya apa itu TikTok? Jadi itu harus ditengok ke atas itu. Oh, TikTok ini turunannya dari katakanlah dari teori komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi karena kita ini TP, maka yang jadi analisis itu supaya dilihat benang merahnya dengan apa yang kita angkat itu adalah terkait dengan teori-teori belajar dan teori pendidikan dan teori belajar. Jadi ada teori belajar, ada teori pembelajaran, ada teori pendidikan. Itu Pak ya. Jadi itu yang di studi dulu itu, studi apa. Ini kalau saya mau angkat kuisis ini kira-kira turunan teorinya dari mana? Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari perspektif teori belajar, kita pertanyakan ini adalah apakah ini teori behavioristik? Apakah ini teori konstruktivis? Apakah ini teori belajar kognitif? Apakah ini teori belajar humanis? Apakah teori belajar ini cybernetik dan lain sebagainya. Jadi gitu, makanya harus ada studi pendahuluan. Dan untuk mengutip itu diusahakan jangan kutipan dalam kutipan. Jadi kalau bisa kualitas bab 2 itu tergantung juga dilihat bahwa apakah mereka ini punya kerja keras atau tidak. Kalau ada mengutip kutipan dalam kutipan itu berarti mau instan saja. Ya, tidak mau mencari buku sumbernya. Nah, itulah. Nah, itu ada dosen kita itu yang ketat dengan itu.
nanti kalau berhadapan namanya Ibu Eka. Ya, Ibu Eka itu karena dia mengajar tentang mata kuliah adalah orientasi baru dalam psikologi pendidikan dalam pendidikan. Ya, itu. Nah, itu pentingnya studi pendahuluan itu karena kita mau menelusuri masalah yang kita angkat kaitannya dengan teori masternya. Ya, misalnya ada yang mengangkat kooperatif. Oh, kalau kooperatif itu jelas itu turunannya dari teori belajar konstruktivis. Nah, belum lagi kalau dikaitkan dengan teori pembelajaran. Karena ada teori belajar, ada teori pembelajaran. Kalau teori pembelajaran ini mungkin turunannya dari teori belajar deskriptif atau turunannya dari teori belajar preskriptif dan lain-lain sebagainya. Itu dari segi literatur. Jadi yang dilakukan studi pendahuluan itu masalah kadaluarsanya, kemudian masalah babonnya atau memang itu belum terbantahkan itu teori, itu bisa dipakai. Ya, kemudian yang ketiga adalah masalah updatingnya. Itulah pentingnya studi pendahuluan, jadi khususnya yang ada di bab 2. Kemarin kan UTS-nya bab 2 sudah dikerjakan, tetapi saya lihat itu masih sederhana sekali karena studi pendahuluannya kurang mantap. Itu yang pertama. Kemudian studi pendahuluan yang kedua yang berkaitan dengan bab 3. Tapi bab 3 kan kemarin belum belum ditugaskan. Nah, berkaitan dengan bab 3 ini adalah kaitannya dengan penentuan desain penelitian Bapak Ibu. Kalau tidak melakukan desain penelitian, misalnya mau melakukan studi korelasi, mengangkat masalah variabel TP-nya, katakanlah misalnya in-house training. Nah, in-house training ini harus diadakan studi pendahuluan bahwa karena kalau korelasi itu kan minimal 3 sekolah, tidak boleh 1 sekolah. Nah, apakah sekolah-sekolah yang kira-kira diancang-ancang untuk diteliti itu sudah menerapkan in-house training? Nah, kalau belum, bagaimana mau meneliti tidak ada datanya? Itulah pentingnya kenapa kita melakukan studi pendahuluan, karena kita mau mencocokkan dengan desain penelitian yang kita rubah, yang mau pakai. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat penelitian eksperimen itu biasanya tidak terlalu berat. Ya, karena kalau tidak ada kita yang mengadakan metode itu. Ya, cuma persoalannya adalah kira-kira kita perlu melakukan wawancara kepada guru-guru. Kira-kira kalau anak-anak di sini apakah sudah pernah dites gaya belajarnya, gaya kognitifnya dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ada data awal yang perlu kita teliti berkaitan dengan metodologi penelitian yang kita mau gunakan di dalam penelitian. Nah, itu berkaitan dengan bab 3. Kemudian yang terakhir, kenapa kita melakukan studi pendahuluan? Karena di situ di bab 2 ada yang namanya penelitian yang relevan. Ada Bapak Ibu ya? Penelitian yang relevan. Untuk apa penelitian yang relevan itu diteliti? Karena penelitian yang relevan itu jangan cuma dicabut-cabut saja begitu, tetapi nanti dipersiapkan untuk menjadi argumentasi ketika membahas di bab 4. Jadi setelah bab 4 itu dibahas yang berkaitan dengan hasil kuantitatif, nah itu diperkuat dengan hasil-hasil artikel ilmiah yang sudah disebutkan di daftarnya di penelitian yang relevan. Nah, itu perlu juga studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu kalau ditanya mana yang lebih duluan, sama dengan kalau bertanya mana duluan telur atau ayam. Ya kira-kira begitu ya. Mana yang duluan telur atau ayam. Artinya kalau kita melakukan studi pendahuluan, apakah
Itu yang pertama, tanpa memperhatikan interesting topik yang kita mau angkat. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya yang penting kalau sudah ketemukan masalah tentu masalah TP ya. Kalau masalah TP selalu melihat rukunnya itu. Masalah belajarnya apa? Kira-kira, kemudian yang kedua yang menjadi kendala atau hambatan apa, kemudian solusinya apa. Nah, itu yang nah kalau sudah ada yang itu, kita melakukan studi pendahuluan. Nah, tadi ada sedikit juga yang saya ingin luruskan mengenai studi pendahuluan dikaitkan dengan penelitian lapangan ya, atau kualitatif. Nah, studi pendahuluan yang berkaitan ada namanya kajian studi literatur dan studi lapangan. Bukan berarti studi literatur itu hanya diperuntukkan untuk kuantitatif atau kualitatif. Tapi studi literatur itu maksudnya penelitian yang dilakukan tanpa melakukan kajian lapangan. Tapi yang dikaji itu semua buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang mau diangkat itu sumbernya semuanya dari buku-buku. Jadi tidak melakukan penelitian lapangan, tapi semuanya cuma buku-buku saja. Itu namanya penelitian library research. Kan ada library research. Jadi beda, library research itu bukan berarti studi pendahuluan Bapak Ibu ya. Nah, cuma studi pendahuluan itu terkait di dalamnya ada library research, ada field research, ada penelitian lapangan gitu. Jadi konsepnya begitu. Jadi bukan berarti penelitian literatur itu berarti yang dimaksud adalah library research. Ya, library research. Jadi yang dimaksud di situ adalah studi pendahuluan, masuk library research, masuk field research, dan masuk campuran antara field research dan library research. Kalau library research itu bisa buku-buku kajiannya, bisa artikel, bisa aturan-aturan, semua yang istilahnya yang tertulis, yang sudah terpublikasi. Nah, itu namanya library research. Tapi itu juga bagian dari studi pendahuluan atau studi literatur. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu penjelasan saya terkait dengan studi pendahuluan, betapa pentingnya ya, supaya bisa menghasilkan tesis yang bagus. Jadi mumpung Bapak Ibu baru semester 1, jadi insya Allah saya lihat kalau saya ambil contoh dari punyanya siapa tadi, yang contoh eksperimen itu sudah template-nya sudah betul. Jadi tinggal hakikat dari susunan daftar isinya itu saja yang perlu dikembangkan, sehingga yang memperkuat itu kalau yang namanya melakukan studi pendahuluan, nah itu pasti hasilnya bagus. Tapi kalau tidak melakukan studi pendahuluan, diserahkan kepada orang lain terima jadi, ya itu tidak ada studi pendahuluan yang dilakukan oleh mahasiswa karena terima jadi. Jadi yang diharapkan di sini adalah meskipun dibantu tapi tahu bisa memberikan sumbangsi, bisa memberikan masukan-masukan, atau langsung diedit aja kalau dibantu. Jadi jangan terima jadi saja ya. Kalau terima jadi ya itu yang biasa menangis kalau diuji ya, karena ditanya bagaimana Anda mengelola data, tidak tahu, dipancing pakai Instagram atau pakai Facebook, ya Bu, ya itu kan namanya sudah keterlaluan ya. Jadi mohon mumpung ini baru semester 1, dan mudah-mudahan semua judul-judul
atau tugas membuat proposal dan tugas UTS, bab 1, bab 2 bisa dilewati dengan mengerti tentang konstruk dari judul-judul TP. Jadi judul TP itu ada data tentang solusi pemecahan Y, ada kondisi atau atribut yang ada di X2, dan jelas masalah detailnya di hasil belajar itu apa. Karena banyak juga yang gelondongan. Artinya yang penting masalahnya itu nilai rata-rata matematika misalnya 3 tahun terakhir semuanya dibawa KKM. Itu namanya gelondongan. Tapi bisa itu sebagai prolog, sebagai pengantar. Tetapi nanti ketika masuk di X1, X2 dan Y-nya itulah perlu fokus di situ. Bahwa kalau ada masalah di kognitif harus dianalisa yang mana di antara CC itu yang bermasalah. Ya. Mungkin ada itu kalau kimia mungkin ada yang menyalahkan mengenai masalah ingatan C1-nya karena memang banyak rumus-rumus. Yang banyak rumus-rumusnya, nah tentu hasil belajarnya itu berkaitan dengan masalah ingatan. Ya kira-kira contohnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya kira itu tanggapan saya dari Bapak Ibu. Kemudian yang sebentar jam 2 ya. Jam 2 kan ada TIK. Nah, karena TIK sebenarnya ini kan mata kuliahnya Pak Ferdi ya, kita laksanakan. Dan sebenarnya saya sudah janjian dengan Pak Misbah berbagi. Jadi saya yang melaksanakan tugas ini sampai UTS. Kemudian setelah UTS adalah Pak Misbah. Jadi mungkin nanti Pak Misbah yang masuk, atau nanti dilihat apakah Pak Misbah ada waktunya atau masih tetap saya ya. Yang penting makalahnya sudah jadi ya untuk TIK yang jam kedua. Oke Bapak Ibu, saya kira itu saya kembalikan kepada grup yang memimpin tadi dan bagaimana responnya. Apakah sudah ada benang merahnya, sudah kelihatannya, sudah jelas. Mudah-mudahan ini pemahaman konsep tentang variabel judul TP itu sudah bisa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih. Silakan. Boleh izin Pak dosen untuk mengkonfirmasikan sedikit terkait Ya, dengan silakan. variabel tadi. Ya, Izin Pak dosen ya, seumpama misalkan ada satu judul lah katakan pengaruh penerapan metode quantum teaching misalkan ya. Itu ya, kan bisa sebagai X1 berarti ya? ya, ya, X1. Ya. Kalau kata pengaruh berarti A, bukan Ya. X1. Cuma Ah. sama Gitu. ya. Ya, konteksnya. Nah, Ya, kemudian cuma kalau misalkan beda. X2-nya, kalau dikatakan tadi sebagai sesuatu yang melekat pada siswa, misalkan atau kita kondisi, ambil ya. dari sisi disiplin siswa. Jadi ada dua variabel nanti yang akan mempengaruhi Y, yakni penerapan metode quantum teaching dengan disiplin siswa itu sendiri. Ya, sudah pas itu. Cuma gitu ya. persoalannya itu sudah jadul atau masih baru, itu aja masalahnya. Ya, siap. Karena selalu harus ada yang kita angkat yang baru ya. Tapi kalau mau bermasa bodoh, oke lah. Yang penting ada literaturnya banyak kan banyak juga. Jadi jadi selain pragmatis, selain ideal, bisa juga berpikir pragmatis. Lihatlah kondisi Bapak Ibu ya. Ya, kalau oke. minat itu termasuk kondisi apa gimana Pak dosen? Soalnya kan minat Ya, ini bisa kondisi juga terpengaruh. Pokoknya yang melekat pada diri yang mau diteliti itulah namanya kondisi. Dan kaitannya dengan masalah psikologi ya. Nah, itu kan masuk di wilayah kajian psikologi itu. Jadi minat, disiplin, kepercayaan diri, motivasi, kreativitas, itu kan melekat semua itu. Tapi kalau itu yang mau ditingkatkan, itu bukan lagi variabel X2, jadi Y dia. Y ya.
Iya, jadi Y. Ya, Berarti nanti bagaimana memposisikan aja Pak dosen ya? iya memposisi sama dengan bahasa Ah, Indonesia. Makan, makanan. Ya, kan sama juga itu ya. iya, iya, iya. Misalnya glory, glorify, glorious. Tergantung memposisikannya itu. Jadi bukan dari asal katanya atau tapi tergantung posisinya. Jadi variabel atribut sama dengan kondisi. Kondisi itu kan sesuatu yang di luar wewenang guru kan. Tapi kalau kondisi itu bisa dijadikan sebagai metode, katakanlah misalnya faktor alam. Faktor alam itu kan kondisi itu ciptaan Allah. Tapi kalau ciptaan Allah itu bisa diotak-atik menjadi sumber belajar atau latar, maka dia jadi Y. Ya, gitu Pak ya. Terus untuk hasil belajarnya itu misalkan boleh secara umum tadi penerapan metode quantum teaching dan disiplin siswa terhadap misalkan peningkatan hasil belajar tematik kelas A misalkan. Boleh seperti itu atau harus kita perinci hasil Kalau belajar kalau itu? itu dia lebih ke PTK karena Ya, peningkatan. Jadi kalau ini jangan pakai peningkatan, pokoknya hasil belajar aja. eh, terhadap hasil belajar gitu ya. Ya, terhadap hasil belajar. Nanti hasil Ya. belajarnya dibatasi ya mana yang dimaksud. Tapi di Apakah judul hasil nggak belajarnya? masalah di umum seperti hasil belajar seperti itu. Iya, yang penting kata-kata peningkatannya di delete aja. Di delete. Oh, baik. Baik Pak Iya. dosen, terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin Pak dosen, saya ingin tanya Pak. Iya, iya. Silakan Pak Sanusi. Berkaitan dengan judul yang pernah saya kirim nih, saya mumpung dibahas, saya itu memberikan judul rencana tes saya itu analisis perbedaan hasil belajar Al-Quran kelas 7 dan 8 dengan menggunakan metode Jamu'ah. Yang ingin saya tanyakan kepada dosen ini, X1-nya ini berarti itu sudah tidak ada. Itu tidak ada istilah X1 di situ Pak, karena itu penelitian kualitatif ya. Jadi fokusnya. Jadi fokus yang berkaitan dengan variabel TP, fokus yang berkaitan dengan variabel kondisi, fokus yang berkaitan dengan hasil belajar. Jadi itu. Jadi tidak ada X1, X2 ya. Kalau penelitian kualitatif itu Pak ya. Tetapi yang harus dibeberkan tetap yang berkaitan dulu dengan fokus hasil belajar. Ya, misalnya masalah hasil belajar Al-Quran. Apa sih yang jadi masalah di situ? Nah, nilai. kalau misalnya mereka sudah terapkan ada solusi TP-nya, nah itulah yang seperti apa kualitasnya, prosesnya. Itulah yang mau dideskripsikan. Misalnya menjadilah kesimpulannya ada cikal bakal teori. Misalnya jika menggunakan metode IKRA, maka artinya metode IKRA deskripsi kondisinya misalnya dari kelas 2 dengan frekuensi waktu, maka bla 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 bla. Itu namanya cikal bakal teori. Tapi kalau hipotesis, nah, itu namanya hipotesis kerja ya. Cuma diistilahkan saja, tapi di dalam deskripsinya itu kita tidak menggunakan istilah itu. Tapi kalau misalnya kalau ada sesuatu yang sifatnya telaten, kira-kira hasilnya seperti apa? Itu namanya cikal bakal teori karena belum bisa digeneralisir. Karena yang diteliti masih sifatnya kasus per kasus. Tapi kasus per kasus ini bisa dijadikan penelitian kuantitatif dari hasil rekomendasi hasil penelitian kualitatif itu. Jadi Bapak kan kalau dibaca judulnya itu jelas bahwa itu adalah studi kasus karena hanya ingin memotret seperti apa perbandingan metode yang diterapkan itu dan hasilnya seperti apa. Nah itulah yang mau diangkat, apa kelebihan kekurangannya,
kemudian maknanya apa, itu yang mau dideskripsikan Pak sebagai hasil penelitian. Karena di dalam penelitian itu ada yang menghasilkan kesimpulan, ada yang menghasilkan kebijakan, ada yang menghasilkan produk. Kalau produk menghasilkan produk itulah namanya penelitian R&D atau Research and Development. Kalau yang menghasilkan kebijakan itu namanya penelitian evaluatif. Tapi kalau menghasilkan kesimpulan, ya itu penelitian deskriptif, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ya, gimana Pak Sanusi? Gimana, masih ada yang mau ditanyakan? Nah, ini Pak, saya ingin perjelas aja. Jadi kalau untuk X1-nya kira-kira apa ya, Pak? Apa Pak? Ini dari judul yang saya tadi itu nggak ke situ arahnya. Coba Untuk dibaca kembali judulnya. Iya, judulnya itu Pak, analisis perbedaan hasil belajar Al-Quran kelas 7 dan 8 dengan menggunakan metode yang A. Jadi yang penting pertama itu kenapa kita melakukan studi pendahuluan, ya, bawa dulu ke sana Pak ya, supaya sesuai dengan topik yang kita. Ya, jangan sampai yang dianggap sebagai solusi itu belum dilakukan di sana. Tetapi kalau sudah dilakukan, berarti kita ingin mendeskripsikan, memotret bagaimana metode itu diterapkan dalam kaitannya hasil belajar tadi yang Bapak deskripsikan. Jadi penelitiannya itu adalah kualitatif, di mana template-nya itu lebih bebas ketimbang dengan kuanti. Kalau kuanti itu memang sudah ketat, itu dia punya format ya. Tapi kalau kuali itu bisa. Yang penting ada latar belakang masalahnya, ditahu posisinya. Jadi posisi masalahnya yang mana yang dipersoalkan sebenarnya, metodenya atau hasilnya. Tentu hasilnya kan? Ya betul. Ya, tentu Bapak melakukan studi pendahuluan tentang bagaimana hasilnya itu. Hasilnya itu kalau negatif kenapa? Kalau dia bagus perlu dipromosikan, diteliti juga supaya nanti kita tidak mengada-ada. Orang bisa jadikan contoh gitu. Ya, jadi kita bisa analisis di mana letak kekurangan metode itu. Nah, tentu kan berkaitan dengan teori yang Bapak Ibu. Nah, teori tentang, makanya itu harus ada teorinya. Nah, cuma bedanya antara teori yang ada di kuanti dengan kuali. Kalau di kuali, teorinya itu untuk menjadi guidance supaya kita bisa memotret, mengambil kesimpulan apa dan mengapa fokus itu. Tapi kalau dia kuanti, kita mau menguji bahwa apakah teori itu masih berlaku atau tidak. Berlaku dan tidaknya itu apa, ada hubungan atau ada pengaruh. Ya, itu Pak ya. Jadi judul itu kalau di kuali tidak jadi masalah. Ya, yang penting ada analisisnya, ada analisis ketentuan-ketentuan solusi, apakah itu metode, apakah itu media, itu yang digambarkan. Ya, kemudian yang kedua, kita menganalisis aspek efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan dari metode itu. Kemudian dari sisi hasil, bisa kita menganalisis bahwa setelah siswa mengikuti metode itu, apakah banyak berpengaruh terhadap perubahan perilaku kognitifnya siswa. Apakah apakah metode yang digunakan itu waktu dan biaya tidak banyak, namanya efisien. Kemudian apakah anak yang belajar dengan metode itu ada indikator menarik. Menarik, salah satu indikator menarik kalau misalnya dia belajar itu tidak ada yang berani keluar masuk.
Kalau tidak menarik itu kan izin Pak mau ke belakang. Itu berarti tidak menarik. Apalagi kalau secara massal cuma gantian itu keluar masuk. Ya, jadi pusat perhatiannya itu boleh dikata buyar, berarti itu tidak menarik. Ya, jadi itu yang dianalisis. Kenapa begitu? Jadi analisisnya kenapa? Jadi pertanyaannya itu adalah why. Jadi meneliti itu pakai pertanyaan WH question Pak ya. Dari hakikatnya what, apa itu fokus yang dikaji. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan fokus yang dikaji itu? Kapan dilakukan? Itu kan nanti kan perbedaan waktu itu bisa berbeda hasilnya. Jadi persoalan waktu yang lama atau waktu yang relatif, waktu pagi dan petang, sore, malam, itu bisa berbeda hasil. Itu namanya kondisi. Ya Pak ya. Jadi orang yang menerapkan ada yang dipakai itu di waktu pagi ternyata hasilnya lebih bagus daripada ketimbang di waktu sore. Makanya itu kan nyetor biasa itu, kalau nyetor hafalan itu kan sesudah salat subuh ya. Pagi. Ya pagi. Karena itu, nah itulah yang diteliti itu, bahwa betulkah menyetor hafalan di waktu pagi itu lebih efektif. Artinya kalau lebih efektif, dia bisa merubah hafalan yang sedikit menjadi banyak dalam waktu yang konstan. Bukan dihafal pagi ini, nanti sore lupa lagi. Ya, itu semua dianalisis itu dengan metode itu. Jadi, buatlah pertanyaan yang banyak berkaitan dengan apa, bagaimana, kenapa, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalahnya apa, Pak? Banyak anak yang hasil belajar kelas 7 dan 8 itu namanya identifikasi masalah. Ya. Ya. Nah, identifikasi masalah itu tentu diperoleh dari hasil studi pendahuluan. Karena melakukan pengamatan itu sudah masuk kategori studi pendahuluan. Melakukan uji coba instrumen itu juga masuk kategori studi pendahuluan. Ya. Jadi itu Pak ya. Ya, makasih Pak. Masih ngambang Pak atau masih ini? Ya, nanti coba lagi Pak. Iya. Ya perlu Pak ya. Yang penting kalau difahami bahwa penelitian Bapak itu adalah penelitian kualitatif. Karena kalau mau dijadikan kuantitatif, ya jelaskan variabel X1-nya, X2-nya, dan Y-nya. Kalau mau dieksperimenkan, ya jelaskan A-nya, A1, A2-nya, dan B1, B2-nya. Itu sudah template-nya itu sudah pakem ya. Ya, jadi kalau kualitatif itu masih bisa berubah-ubah. Ya. Yang penting ada gambaran pemecahan masalah di dalam penelitiannya itu. Pemecahan masalah itu kan bisa dideskripsikan dengan cara ini. Nah, kalau ada hambatannya, karena seperti ini, ya itulah yang dipotret. Oke Pak ya? Ya, makasih Pak. Ya. Ya mudah-mudahan nanti Pak Sanusi pokoknya intens saja ya. Jadi terlepas sudah kuliah atau selesai metodologi atau belum ya. Tidak apa-apa, saya siap untuk selalu menerima pertanyaan-pertanyaan Bapak demi untuk kualitas hasil tesis Bapak-Bapak ke depannya. Oke, cukup Pak ya? Cukup Pak. Masih ada? Ya, nanti masih ada pertemuan berikutnya lagi lah insya Allah. Kita diberi kesehatan, panjang umur, bisa lagi kita
konsultasi. Dan mohon teman-teman yang belum menyetor UTS-nya, karena UTS itu sudah bisa mencerminkan dari apa yang saya jelaskan tadi, ngeh atau tidak, ya. Ya, oke. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup dan merespon. Dari saya cukup sekian ya. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas arahan maupun materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen kita. Alhamdulillah, berarti ilmu lagi buat kita. Jadi tahu membedakan ya untuk variabel antara korelasi dengan pengembangan itu ternyata berbeda. Ada X1, X2Y, ternyata ada A, B ya. Jadi alhamdulillah nambah lagi ilmu kita, terutama buat saya juga apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak dosen, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Sekian dari kami, kelompok kami, saya, Ibu Rin, dan Pak Guru. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun ada materi yang belum tersampaikan secara baik. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus belajar lebih baik lagi, saling support. Mudah-mudahan bisa kompak selalu untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kembali ke Pak Arif, ketua kelas. Udah. Terima kasih Pak. Dan insya Allah Ya, TS-nya menyusul Pak. Oke. Ya. Oke, saya pamit ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak dosen. Kita duhur dulu. Zuhur dulu ya. Tetap standby ya. Laptopnya nggak usah dimatiin. Masuk lagi jam berapa, Arif? Kalau jadwal sih jam 1 ya? Jam 1. Oh. Terus jam 1 itu tugas Setelah ini mata apa kuliah. dulu Pak Arif? Habis Jadi ini Pak Syam kan udah maju. Berarti ya udah Amborodi. Pak Tik dulu. Pak Sampai ini, Pak Misbah tadi katanya Pak Misbah masuk. Iya, Pak Misbah apa Arif? Ya antara berdua lah. Pak Antara Misbah berdua. lanjut awal lagi atau Pak Misbah masuk Tik, Pak? Pak Misbah Belum itu tahu. kayaknya Tik deh. Oh, berarti yang TP-nya udah dianggap selesai tadi pagi gitu. Gimana? Nggak tahu nanti. Iya, Nggak tahu nanti iya. paling dia nyinggung-nyinggung apa namanya. Toh itu Pak Ahyatnya juga belum siap. Nggak, kalau nggak siap ntar kelompoknya Pak Guru sama Burin maju. Udah siap emang Pak Guru Burin.